Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mengerjakan flowchart dari tugas 1, yaitu mata kuliah algoritma. Sini dikasih soal di mana buatlah algoritma dalam bentuk flowchart dan kode kasus berikut. Di sini terdapat sebuah perusahaan dengan 3 golongan karyawan, golongan A, golongan B, dan golongan C. Dan penentuan lembur dan inputan pada flowchart dan kode adalah golongan dan jam lembur. Berarti pada flowchart tersebut penginputannya yaitu golongan dan jam lembur. Kita buat flowchartnya. Saya buat dengan diagram Drawio. Yang pertama, kita buat start terlebih dahulu. Ini. Kita buat mulai. Kemudian untuk menambah panah, kita bisa dari sini, atau kita bisa dari sini, di sini, bisa juga. Kita buat dari sini aja ya. Ketika sudah simbol mulai, kita pendeklarasian suatu variabel, yaitu menggunakan preparation. Ya, preparation. Pendeklarasian variabel. Sudah pendeklarasian variabel, kemudian kita mendeklarasikan variabel dengan simbol jar genjang. Atau enggak, jar genjang ini bisa juga dinamakan kita input output ya. Input. Input golongan lalu kita eksekusi, yaitu dengan simbol belah ketupat. Golongan A. Buat lagi sini golongan B. Lalu golongan C. Seperti ini. Nah, untuk membuat flowchartnya dalam eksekusi atau prosesnya, kita lihat jika golongan karyawan itu masuk dalam gaji golongan A, maka dia akan mengarah ke sini, yaitu gaji atau gajinya tadi berapa? 5 juta ya, kalau nggak salah. 5 juta. Nah, jika penginputan itu tidak termasuk dalam golongan A, maka karyawan tersebut bisa jadi termasuk dalam golongan B atau golongan C. Jika masuk dalam golongan B, maka gaji karyawan gajinya 65 sama 65 juta. Dan yang C nah, di sini kita beri tanda dengan teks. Ya, kita pilih ini aja ya. Jika tidak, di sini kita beri tanda no atau n. Sama di sini juga kita beri tanda
Ketika golongan C, golongan B, golongan A sudah diinput, kemudian terdapat golongan lain yang di luar dari golongan A, B, C, kita bisa memberikan pengertian atau alur di sini, yaitu sebuah eksekusi atau sebuah input output, di mana di sini output golongan sama dengan 0 dan langsung masuk ke dalam bentar, selesai. Sini pengertiannya, penjelasan variabel, kemudian kita menginput golongan karyawan atau golongan gaji karyawan, di mana jika golongan A yaitu mendapatkan gaji 5 juta, jika ya maka mendapatkan gaji 5 juta, jika tidak kita cek apa masuk ke dalam golongan B, maka jika iya mendapatkan gaji 6,5 juta, jika tidak kita dicek lagi atau dieksekusi lagi apakah golongan C, jika ia mendapatkan gaji 9,5 juta. Kemudian jika tidak, di sini kita kasih jika tidak, maka akan menghasilkan output yaitu golongan sama dengan 0 atau tidak ada golongan lain ya. Maka dari sini langsung selesai. Kemudian input lagi yaitu lembur ya. Lembur. Input lembur ini di mana eksekusinya jika lembur ini perhitungannya dalam jam ya. Lembur 1, kemudian di sini lemburnya ada 5, maka lembur 1, 2, lembur 3, atau prosesnya atau eksekusinya itu 30% dari gaji pokok. Berarti 30% kali pokok. Atau langsung kali gaji ya. Ini ya. Nomor 2-nya 32 kali gaji 3.
Kemudian kita relasikan antara gajinya, golongan dengan lembur. Kita bisa pakai ini ya. Lalu ini kan belum tersambung, kita bisa pakai di sini. Hmm, apa enggak ini sama? Kita sesuaikan. Dan ini sini sini juga bisa, di sebelah bisa. Di sini kita sini kita sini sini aja dulu kita. Kita golongan A yaitu benar atau karyawan itu termasuk dalam golongan A dengan gaji 5 juta, maka kita cek lemburnya. Atau lembur 1 jika iya itu ke lemburnya seini, jika tidak itu kita cek dengan lembur 2. Sama prosesnya, jika tidak juga ke sini, jika iya itu ke sini. Sama untuk golongan B, jika dia masuk dalam golongan B karyawannya mendapatkan gaji 6,5 juta, kemudian dicek lemburnya, lembur dengan 1 jam, 2 jam, 3 jam, atau lebih dari 5 jam, dicek ini. Kemudian dari gaji dan lembur terdapat proses, kita pakai ini lagi ya. Kita pakai ini biar cepat karena semuanya kan satu alur. Terus ini belum tersambung, kita sambung. Kemudian ketika sudah seperti ini, sudah pengecekan, baru dieksekusi lagi, yaitu alurnya di sini ya.
langsung lembut. Sisi lagi total gaji sama dengan gaji plus lembur. Sini. Lalu ketika sudah dieksekusi, diproses, kemudian input output gaji lembur dan total gaji. Ini kemudian kita ketemu outputnya dan selesai. Jelaskan kembali, yaitu dimulai dari atas, yaitu mulai, kemudian pendeklarasian variabel, itu ada dua, yaitu input golongan dan input lembur, di mana input golongan ketika termasuk dalam golongan A, yaitu mendapatkan gaji 5 juta, ketika tidak, diproses lagi atau dieksekusi lagi, ketika masuk ke dalam golongan B, yaitu mendapatkan gaji 6,5 juta, kemudian jika tidak dalam golongan B, kita cocokkan lagi atau ke dalam golongan C, yaitu mendapatkan gaji 9,5 juta. Jika tidak terdapat dalam golongan A, golongan B, golongan C, maka golongan itu adalah 0 atau tidak ada. Kemudian langsung selesai. Nah, atau kemudian kalau sudah dicek satu-satu dan termasuk dalam salah satu golongan, maka kita cek lemburnya. Misal dalam golongan A atau golongan B saja. Dalam golongan B mendapatkan gaji 6,5 juta, lemburnya itu ke sini, kemudian kita cek apakah karyawan itu lembur dengan 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, atau bahkan lebih. Oh, di sini maaf. Di sini lemburnya yaitu nah, lemburnya ataukah 1 jam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, 5 jam, atau bahkan lebih. Ketika karyawan tersebut lembur dengan 1 jam, maka mendapatkan gaji tambahan atau gaji lembur yaitu 30% dari gaji. Jika iya, sini ya sama kita kasih keterangan ya dan tidak ya. Masuk ini. Jika mendapatkan gaji 30%, jika tidak dieksekusi lagi apakah lembur 2 jam, jika iya 32% dari gaji. Kalau jika tidak, sama, dieksekusi lagi apakah lembur 3 jam, dan seterusnya sama seperti itu. Kemudian
Jika sudah dicek dalam satu persatu, kemudian ke hitung lembur. Ketika sudah diketahui lemburnya berapa jam dan golongan gajinya itu di golongan apa, dihitung lemburnya. Kemudian total gajinya dihitung, yaitu dengan gaji plus lembur. Kemudian outputnya itu adalah gaji lembur, gajinya berapa, lemburnya itu dapat berapa, kemudian total gajinya, kemudian selesai. Itulah flowchart dari saya tentang tugas 1 membuat flowchart dari sebuah kasus. Dan semoga jika ada salah kata dari saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.